Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari segala sesuatu seputar buku. Kita akan mempelajari tentang bagaimana proses membuat buku. Di sana kita akan menemukan tentang kosakata yang berhubungan dengan proses pembuatan buku. Nah, kita juga akan mempelajari tentang bagian-bagian buku dan mengenali. Kita mulai dengan bagaimana proses pembuatan buku. Pembuatan buku tentunya diawali dengan adanya ide. Yang kedua, penulis menulis naskah. Yang ketiga, naskah nanti akan dicek oleh editor. Nah, editor itu biasanya ada dua ya, editor dari segi bahasa. Jadi, naskahnya penulisannya sudah tepat atau tidak, tata bahasanya sudah baik atau tidak. Kemudian juga ada editor yang melihat, mengedit dari segi materinya. Materinya sudah tepat atau tidak, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diharapkan atau tidak. Jangan sampai materi yang disampaikan dalam buku itu tidak tepat. Nah, berikutnya naskah nanti akan dikirim ke penerbit. Ada dua kemungkinan, bisa diterima atau ditolak oleh penerbit. Jika diterima, maka penerbit akan menyiapkan ilustrator yang tugasnya untuk menghasilkan karya ilustrasi sesuai dengan isi buku tersebut. Biasanya tugas ilustrator itu membuat cover buku, kemudian menambahkan gambar-gambar pada buku tersebut, dan elemen-elemen lain yang sekiranya dibutuhkan untuk memperindah buku tersebut dan memudahkan pembaca untuk memahaminya dengan ilustrasi. Berikutnya ke desain grafis. Tugas desain grafis ini adalah menata elemen seperti gambar, font, label, border, color correction, dan lain sebagainya ke dalam sebuah layout dengan estetik dan fungsional. Jadi, tugas dari desain grafis ini nanti yang menyesuaikan bagaimana supaya tampilan buku itu lebih menarik, lebih estetik. Jika penerbit sudah menganggap itu sudah bagus, memenuhi syarat untuk diterbitkan, maka akan diserahkan ke percetakan. Di sanalah akan dicetak buku tersebut. Setelah dicetak, buku akan didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, sekarang mari kita pelajari kosakata yang berhubungan dengan proses membuat buku. Ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan proses membuat buku. Di antaranya penulis, penerbit, ilustrator, percetakan, toko buku, desain grafis, perpustakaan, editor, dan naskah. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, penulis. Penulis adalah orang yang menulis atau pengarang. Penerbit adalah orang atau perusahaan yang menerbitkan. Ilustrator adalah orang yang melukis gambar hias untuk majalah, buku, dan sebagainya. Percetakan adalah tempat atau perusahaan cetak-mencetak seperti buku dan sebagainya. Toko buku adalah kedai berupa bangunan permanen tempat menjual buku. Berikutnya desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Berikutnya mari kita pelajari bagian-bagian buku. Bagian-bagian buku diantaranya judul, ilustrasi, penulis, punggung buku, belakang buku, dan halaman.
Kita bisa mengenali buku fiksi dan non-fiksi dari bagian-bagian buku. Coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan sampul buku dari teks fiksi dan non-fiksi. Perhatikan dua sampul bukunya. Mana yang termasuk buku fiksi dan non-fiksi? Bagaimana kita bisa mengenalinya? Gambar A merupakan contoh teks fiksi. Ini merupakan khayalan saja. Ini berupa kisah atau cerita tentang daun mangga. Nah, berbeda dengan gambar yang kedua, di sini panduan praktis budidaya mangga. Karena berupa panduan, tentunya ini termasuk teks di mana penulis sebelum membuat buku tersebut tentunya ia sudah melakukannya dan dia menuliskan apa yang sudah dilakukannya, menuliskan pengalamannya dalam bentuk sebuah buku. Nah, berikutnya perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar daftar isi dari 2 buah buku cerita. Nah, manakah yang merupakan daftar isi dari buku fiksi dan manakah yang merupakan daftar isi dari buku non-fiksi? Coba diperhatikan. Untuk yang bagian A itu daftar isinya itu tentang tata surya, matahari, planet, bulan, komet, galaksi, kosakata, dan indeks. Dari daftar ini kita dapat melihat ya bahwa ini termasuk teks non-fiksi karena semuanya berisi tentang informasi yang benar-benar nyata, benar-benar terjadi tentang alam semesta. Berbeda dengan yang bagian B. Di sini isi daftar isinya suara aneh, terbang ke bulan, tersesat di antariksa, berteman dengan alien, dan pulang ke rumah. Ini merupakan cerita khayalan. Jadi termasuk teks fiksi. Kita juga bisa menentukan sebuah buku termasuk teks fiksi atau non-fiksi dilihat dari bagian isi buku. Coba perhatikan teks dari 2 buku berbeda berikut. Manakah yang merupakan tulisan dari buku fiksi dan manakah yang merupakan isi tulisan dari buku non-fiksi? Bagaimana kita bisa mengenalinya? Dari sini kita bisa melihat bahwa yang sebelah kiri itu termasuk teks fiksi, khayalan. Sedangkan sebelah kanan tentang Sultan Hasanuddin termasuk teks non-fiksi. Ini merupakan kisah nyata tentang Sultan Hasanuddin. Sampai di sini dulu pembahasan kita seputar buku. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.